Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di gapura depan lorong rahasia. Lorong yang berisi kisah-kisah mistis, penuh kejutan, serta memancing penasaran, aneh dan ganjil, sekaligus mendebarkan yang bisa memacu detak jantung Anda lebih kencang. Karena lorong rahasia ini lorong horor. Namun, sebelum Anda mendengarkan kisah ini, jangan lupa menekan like, memberikan komen, dan juga menekan tombol subscribe channel Lorong Horor. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan upload video terbaru dari channel Lorong Horor. Terima kasih atas kesediaan dan kebaikan hati Anda. Salam hormat dan selamat mendengarkan kisah mistis berjudul Mantra Tali Jantung bagian 2. Malam selepas waktu Isya. Namanya Ki Cembul, namun orang-orang biasa memanggilnya Mbah Cembul. Penampilan sosok lelaki tua itu terbilang unik, tetapi terkesan menyeramkan. Rambut, kumis maupun janggut panjangnya semuanya berwarna putih keperak-perakan. Pandangannya terlihat sayu, mengesankan orang yang terlalu sering begadang. Ki Cembul mengenakan pakaian serba hitam. Satu gelang akar bahar berbentuk kepala naga pada satu ujungnya terlihat melingkar di pergelangan tangan kirinya. Sementara pada jari tengah tangan kanannya nampak cincin batu akik dengan motif tapak jalak. Ki Cembul duduk bersila. Di sebelah kirinya terlihat dupa yang terus-menerus mengepulkan asap. Aroma dupa begitu kuat menyengat di dalam ruang tengah rumah Ki Cembul itu. Ki Cembul mengangguk-anggukkan kepala setelah Laksmi yang ditemani Bardi mengutarakan maksud kedatangannya. Dengan suara serak, Ki Cembul menjelaskan terlebih dulu jika dirinya hanyalah orang biasa, bodoh, tidak mengerti apa-apa. Aku ini hanya titah sawantah, hanya lantaran untuk Eyang Jala Sutra, penguasa gua gelap nyawang, kata Ki Cembul. Bisa atau tidaknya permintaanmu itu dikabulkan sepenuhnya tergantung kepada Eyang Jala Sutra. Laksmi perlahan menganggukkan kepala. Ia bisa memaklumi penjelasan Ki Cembul. Ki Cembul lalu mengemukakan pertanyaannya. Apakah kalian sudah membawa syarat kembang sesaji? Bardi yang menjawab mendahului Laksmi. Sudah mbah, kami sudah menyiapkannya. Bardi lalu menyerahkan satu kantong kresek berwarna hitam berisi kembang sesaji. Ini mbah. Ki Cembul mengeluarkan kembang sesaji dan menghambur-hamburkannya di atas meja yang menjadi pemisah duduk antara ia dan dua tamunya itu. Kembang sesaji terdiri dari 3 jenis bunga, yaitu bunga mawar berwarna merah dan putih, bunga kenanga, serta bunga kantil. Ki Cembul mengambil satu bunga kenanga. Ia gerak-gerakan bunga kenanga itu di atas asap dupa untuk beberapa saat lamanya. Mulutnya terlihat berkomat kamit membaca mantra
sementara pandangannya tertuju pada bunga kenanga yang terkena asap dupa itu. Lalu dengan mata terpejam, ia mencium aroma bunga kenanga itu, menghirupnya dalam-dalam. Kemudian dengan tangan kirinya, ia mengusap-usapkan bunga kenanga yang telah terkena asap dupa itu pada puncak hidungnya. Tangan kanan Ki Cembul tiba-tiba meraup kembang sesaji di atas meja dan langsung memakannya. Setelah mengunyah dan menelannya, kembali mulut Ki Cembul tampak komat kamit kembali membaca mantra. Sejenak kemudian kelopak matanya terbuka, bola mata Ki Cembul membeliak hingga hanya tampak bagian putih bola mata itu. Perlahan-lahan kemudian kepalanya menunduk lalu bertumpu di atas meja. Beberapa saat Ki Cembul bersikap seperti itu. Lalu tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat dalam posisi kepala masih tetap bertumpu di atas meja. Ki Cembul kerasukan sosok yang disebutnya Eyang Jalasutra, penguasa gaib Gua Gelap Nyawang. Terdengar suara geraman keluar dari mulut Ki Cembul. Grrr, grrr, Tarno Perot. Bardi takut-takut melirik Laksmi yang nampak sangat tegang menyaksikan kejadian yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya itu. Keduanya juga sama-sama tidak mengerti apa maksud geraman Ki Cembul. Beberapa saat berlalu dalam suasana hening yang mencekam. Tiba-tiba suara geraman dari mulut Ki Cembul kembali terdengar. Perempuan tai lalat pipi kiri. Ki Cembul mendadak jatuh dari posisi duduknya, menggelepar-gelepar seperti ayam yang disembelih setelah mengucapkan kalimat geraman terakhirnya. Laksmi yang sangat terkejut secara refleks memegangi lengan Bardi kuat-kuat. Bardi yang juga terkejut lalu membawa Laksmi beringsut sedikit ke belakang, menjauh dari posisi Ki Cembul yang tengah kerasukan itu. Sekitar 5 menit kemudian tubuh Ki Cembul berangsur-angsur kembali normal. Dari posisi rebahan ia kembali duduk bersila. Beberapa kali ia terlihat menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya hingga akhirnya ia nampak tenang. Laksmi dan Bardi takut-takut mendekat ke tempat mereka semula duduk. Keduanya kembali duduk berhadapan dengan Ki Cembul. Sambil mengelus-elus janggut panjangnya, Ki Cembul berujar dengan suara seraknya dengan pandangan tertuju pada Laksmi. Eyang Jalasutra memberitahuku, suami ibu itu terkena pelet dari Tarno Perot. Tarno Perot, ulang Laksmi keheranan. Siapa dia itu, Mbah? Sambil menatap ke atas dan tetap mengelus-elus janggut panjangnya, Ki Cembul menjawab, dukun yang biasa menjual minyak kamaliman sebagai mantra pemikat yang orang awam biasa menyebutnya pelet. Jadi maksud Mbah, suamiku terkena pelet minyak kamaliman? Kata Laksmi seperti ingin menegaskan penjelasan Ki Cembul tadi. Perlahan kepala Ki Cembul terangguk. Tanya Laksmi selanjutnya dengan penuh penasaran. Lantas, siapa pengirim pelet itu, Mbah? Eyang Jalasutra tidak memberitahuku nama wanita itu. Tapi
Tanda-tandanya, jawab Ki Cembul. Wanita itu bertanda khusus. Ada tai lalat mungil di pipi atas kirinya dekat ujung kelopak matanya. Laksmi dan Bardi terkejut. Keduanya saling berpandangan dan hampir serempak keduanya berujar, "Lintang!" Malam jam 8:28. Lintang sangat gembira mendapati Panji menepati ucapannya untuk menghabisi Laksmi secara halus. Setelah ia menemani Panji datang menemui seorang dukun bernama Mbah Gumpal. Sebagai dukun, sosok Mbah Gumpal dikenal sakti, memiliki ilmu gaib tingkat tinggi, terutama ilmu santet lebur nyawa. Konon, orang yang terkena santet itu akan mati mengenaskan, tubuhnya mengering seperti kehilangan seluruh darahnya. Aku hanya menjalankan perintah, tidak berani menanggung resiko dan dosanya, jawab Mbah Gumpal setelah ia mendengar kepentingan kedatangan Panji dan Lintang kepadanya. Jangan khawatir, Mbah, semua menjadi tanggung jawab saya, tegas jawaban Panji, baik risiko maupun dosanya. Mbah Gumpal tersenyum jahat mendengar ketegasan jawaban Panji. Sementara Lintang tersenyum manis dan menepuk-nepuk punggung Panji seperti sedang memberikan kekuatan tambahan. Lintang lalu berujar kepada Mbah Gumpal, "Soal bayaran, jangan khawatir, Mbah. Mas Panji siap membayarnya berapapun yang Mbah inginkan." Mbah Gumpal bersedekap dengan pandangan lurus menatap bola mata Lintang. Ia berujar tanpa mengalihkan pandangannya, tegas mengingatkan, "Berapapun uang yang kalian siapkan, sesungguhnya sangat tidak sebanding dengan harga nyawa manusia. Juga sangat tidak sebanding dengan risiko dan dosa yang harus kalian tanggung." Panji sempat tersentak mendengar penjelasan Mbah Gumpal. Sikapnya mendadak berubah menjadi gelisah. Namun cepat Lintang mengelus-elus punggung Panji hingga Panji kembali tenang. Mbah Gumpal tersenyum ke arah Lintang dengan kepala terangguk-angguk. Ia seperti memahami apa yang dilakukan Lintang terhadap Panji. "Bagaimana? Apakah kalian tetap bersikeras menghendaki kematian Laksmi Maheswari?" tanya Mbah Gumpal kembali menguji. "Semuanya terserah kalian." Panji menghirup napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat, baru kemudian menjawab tegas, "Ya, sesuai niat saya datang menemui Mbah, begitu yang saya inginkan." Mbah Gumpal tajam-tajam menatap Panji dan Lintang, lalu berkata pada keduanya, "Baik, jika kalian sudah bertekad bulat, sanggup menanggung resiko dan dosanya, aku akan berusaha mewujudkan keinginan kalian itu." Mbah Gumpal berdiri lalu berjalan menuju kamarnya. Sebentar kemudian ia telah kembali. Ia terlihat membawa sebuah kotak kayu berwarna hitam kusam yang menandakan telah tua usianya. Di depan Panji dan Lintang, Mbah Gumpal membuka kotak kayu itu. Di dalamnya berisi jenglot. Wujudnya kecil, namun terlihat menyeramkan dengan wajah laksana mumi dengan dua taring panjang melengkung
rambut panjang aut-autan hampir sepanjang tubuh, dan kuku-kuku panjang. Dengan hati-hati Mbah Gumpal mengangkat jenglot itu hingga di atas kepalanya, lalu meletakkannya di atas meja beralaskan aneka bunga. Mbah Gumpal meminta foto setengah badan Laksmi yang telah disiapkan Panji. Mbah Gumpal lalu meletakkan foto Laksmi di atas wajah jenglot. Mbah Gumpal kemudian memejamkan mata, mulutnya berkomat kamit membaca mantra. Sebentar kemudian ia mengambil pedang mini yang berkilat-kilat terkena cahaya lampu tempel yang menunjukkan ketajamannya. Tangan kiri Mbah Gumpal mengambil foto Laksmi dan meletakkannya di atas meja kayu. Lalu tangan kanannya bergerak perlahan-lahan, kemudian menusukkan pedang mini itu ke foto setengah badan Laksmi hingga menancap pada meja kayu. Mbah Gumpal menarik kedua tangannya, lalu menyatukan kedua telapak tangannya serta menempatkannya di depan hidungnya seperti sedang menyembah. Telapak tangan kanannya tiba-tiba menghentak lantai. Mendadak dari foto Laksmi yang tertancap pedang mini itu terlihat asap merah tipis yang melayang-layang dan terus membumbung naik. Mbah Gumpal mengakhiri ritualnya setelah mengaturkan sembah entah tertuju kepada siapa. Ia menatap Panji dan Lintang secara bergantian, kemudian berujar, "Tengah malam nanti kekuatan santet lebur nyawa akan mengenai sosok yang kalian incar nyawanya itu." Menjelang tengah malam, Laksmi yang hanya mengenakan kain jarik untuk penutup tubuh itu bersiap mandi kembang di kamar mandi di samping gua gelap nyawang. Dinding-dinding kamar mandi terbuat dari anyaman bambu, sementara bak air terbuat dari tanah liat dan telah terisi penuh air dengan permukaan air ditutupi aneka kelopak bunga, mawar merah, mawar putih, melati, kenanga, cempaka putih, cempaka kuning, dan bunga sedap malam. Ritual mandi kembang itu atas saran Ki Cembul agar tubuh Laksmi bersih dari pengaruh kekuatan jahat. Sementara Ki Cembul akan melakukan ritual mantra tali jantung untuk mencoba mengusir kekuatan mantra cinta Kamaliman yang menjerat Panji sesuai permintaan Laksmi. Ketika tengah malam tiba, Laksmi langsung mengguyur kepalanya dengan air bercampur aneka bunga menggunakan siwur atau tempurung kelapa yang dilengkapi dengan tangkai kayu. Sementara di luar kamar mandi, Ki Cembul bersiap memulai ritual mantra tali jantung. Mendadak dari arah utara melesat cepat asap merah tipis. Ki Cembul sangat terkejut. Ia langsung merentangkan kedua tangannya untuk menghadang serangan santet lebur nyawa yang dikirimkan Mbah Gumpal. Tubuh Ki Cembul terlontar ke belakang terkena terjangan asap merah tipis. Ia terjatuh, lalu tubuhnya menggelepar-gelepar seperti ayam yang disembelih. Ki Cembul berusaha keras menguasai keadaan dirinya. Dengan sangat susah payah, ia berhasil menghentikan gerakan liar tubuhnya, lalu cepat ia duduk bersila. Ia pejamkan kedua kelopak matanya dan mulutnya terlihat komat kamit membaca mantra. Tubuh Ki Cembul nampak bergetar hebat. Sekujur tubuhnya dibasahi keringat. Beberapa saat kejadian itu berlangsung hingga Ki Cembul berhasil menghantamkan telapak tangannya ke tanah. Melesat keluar asap merah dari ubun-ubun Ki Cembul
yang terus membumbung ke atas, kemudian disusul dengan suara ledakan yang cukup keras. Tubuh Ki Cembul jatuh menggelosor. Dari mulutnya keluar suara geraman. Kurang ajar, kumpal, kumpal. Ki Cembul kemudian berdiri. Wajahnya terlihat memerah, sementara bola matanya membeliak hingga hanya menyisakan warna putih. Ia berjalan dengan langkah kaki patah-patah, tak ubahnya cara berjalan mayat hidup mendatangi Laksmi. Laksmi sangat ketakutan melihat Ki Cembul datang mendekatinya. Ia hanya bisa diam dengan pandangan waspada, dengan kedua tangannya terlipat di depan dada. Ki Cembul berdiri di tengah pintu kamar mandi, sangat sulit bisa ia lewati, terlebih-lebih ia hanya mengenakan kain jarik yang telah basah. Tapi Ki Cembul tampaknya tidak berniat jahat pada Laksmi. Dengan gerakan kaku, ia melepaskan kalung bermata batu amber yang ia kenakan, kemudian ia ulurkan kepada Laksmi. Dengan suara seraknya, Ki Cembul yang tengah kerasukan Eyang Jalasutra itu berujar, "Pakai kalung itu jangan pernah dilepas." Laksmi menurut. Ia segera mengenakan kalung bermata batu amber itu. Ki Cembul tertawa menyeramkan setelah Laksmi mengenakan kalung di lehernya. Setelah reda tawanya, Ki Cembul mengajarkan penggunaan mantra tali jantung. Setelah dirasanya cukup, ia kembali berujar, "Sekarang pulanglah. Gunakan mantra itu di rumahmu." Asap hitam keluar dari ubun-ubun Ki Cembul. Tiba-tiba tubuh Ki Cembul jatuh menggelosor. Laksmi yang sempat terperanjat dan bingung harus berbuat apa, akhirnya memutuskan untuk keluar kamar mandi dan bergegas pulang sesuai perintah Ki Cembul. Ia perintahkan Bardi untuk secepatnya menghidupkan mobil dan segera meninggalkan kediaman Ki Cembul. Malam selepas waktu Isya, pekuburan desa di lereng bukit kecil nampak lengang. Meski malam bisa dibilang baru memasuki awalnya. Satu-satunya daerah yang lumayan terang di area pekuburan itu hanya berasal dari bagian tengah-tengahnya dari rumah Tarno Perot. Tarno Perot sedang duduk-duduk di atas balai-balai bambu di depan rumahnya. Ia sedang menikmati rokok klobotnya, ditemani secangkir kopi pahit dan 3 potong singkong rebus. Tarno Perot baru menelan kunyahan terakhir singkong rebusnya, lalu menyeruput kopi pahitnya saat matanya melihat sinar hitam pekat melesat cepat ke arahnya. Tarno Perot sangat terperanjat hingga cangkir kopinya terlepas dari pegangan tangannya. Namun, belum juga reda keterkejutannya, sinar hitam pekat itu telah telak mengenai tubuhnya. Tubuh Tarno Perot tergetar kuat. Tarno Perot merasakan dadanya sangat panas dan perutnya mual. Ia mencoba melawan, tetapi getaran tubuhnya begitu kuat hingga akhirnya ia malah terpental, jatuh tercengkang. Darah segar keluar dari mulut Tarno Perot. Tarno Perot masih mencoba melawan,
meski dengan susah payah merapal mantra gaib yang ia kuasai. Tetapi ia kembali terpental hingga tubuhnya menabrak meja bambu yang biasa ia gunakan untuk menyuguh tamu. Tarno Perot merasakan dadanya bertambah panas dan ia merasa sesak napas. Bahkan hingga ia harus menghirup udara dengan mulutnya. Mendadak ia merasakan dorongan sangat kuat dari dalam tubuhnya yang memaksanya membuka mulut lebar-lebar dan ia kembali muntah darah segar. Tarno Perot mencoba bangkit, tetapi ia tak kuasa. Bahkan untuk sekedar menegakkan punggung saja, ia tak mampu. Kepalanya kembali rebah ke atas tanah dan belum sempat ia mengaduh atau meminta tolong, jantungnya telah terlebih dahulu berhenti berdetak. Tarno Perot tewas hanya berselang beberapa saat setelah Laksmi menggosok-gosokkan batu amber di kalungnya dan membaca mantra tali jantung yang diajarkan Eyang Jalasutra yang sedang merasuki tubuh Ki Jembul kemarin malam. Lintang merasa telah berada di puncak kehidupannya. Ia merasa sepenuhnya memiliki dan dimiliki Panji setelah merasa menyingkirkan Laksmi melalui kekuatan santet lebur nyawa yang dilepaskan Mbah Gumpal. Selain itu, apapun juga permintaannya selalu diiyakan dan dituruti Panji, seperti yang ia minta dalam perjalanan sepulang dari kediaman Mbah Gumpal. Setelah Mas berhasil mengambil alih perusahaan, angkat aku jadi wakil direktur utama ya Mas. Ada sekelebat kesadaran pada diri Panji saat mendengar ucapan Lintang itu, hingga sejenak ia terhenyak. Wakil direktur utama? Iya, kenapa tidak? Lintang menatap tajam bola mata Panji. Kalau suami istri menjadi direktur utama dan wakil direktur utama, perusahaan akan segera berkembang dan maju, Mas. Panji ingin mendebat, namun pengaruh kuat Mustika Kamaliman tidak hanya membuatnya urung mendebat, melainkan juga mengiyakan. Lintang juga menuntut untuk mengadakan pernikahan mewah setelah berita kematian Laksmi mereka dengar. Lintang, apakah tidak sebaiknya kita tunggu dulu? Tunggu? Menunggu apa, Mas? Menunggu kau kecantol perempuan lain, Mas? Sanggah Lintang dengan memotong ucapan Panji yang belum selesai. Pokoknya, begitu berita kematian Laksmi kita dengar, kita harus segera menikah, titik, dengan pesta perayaan yang megah, titik. Panji kembali mengiyakan, kembali menurut. Dan malam ini, dalam perjalanan menuju rumah peristirahatan keluarga Panji, Lintang kembali meminta sesuatu yang mencengangkan, seperti tidak masuk nalar sehat. Mendadak ia menunjuk ke suatu tempat agak lega di pinggir jalan. Mas, kita berhenti di tempat itu. Panji sejenak menatap Lintang dengan keheranan. Berhenti? Untuk apa? Lintang membuka kancing-kancing blusnya dan berujar menggoda. Aku akan memberikan hadiah spesial karena keberanianmu mewujudkan cita-cita kita, Mas. Lintang, bukankah kita nanti bisa melakukannya di rumah peristirahatan? Kata Panji. Ini jalanan umum. Tidak, Lintang tegas menggelengkan kepala. Aku ingin melakukannya di tempat itu sekarang juga. Lintang lalu ke kursi belakang sambil membuka pakaian yang dikenakannya.
sementara Panji meminggirkan mobilnya. Ia menarik tuas rem tangan, mematikan mesin mobil, dan menuju kursi belakang di mana Lintang telah telanjang bulat menunggunya sambil rebahan. Tetapi hubungan badan itu belum sempat berlangsung saat Lintang mendadak bergetar tubuhnya setelah asap hitam melesat dari atas dan masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh Lintang terus bergetar, bola matanya membeliak-beliak. Seketika tubuh Lintang berhenti bergetar, mendadak Lintang berlaku aneh. Ia tertawa-tawa sendiri dan bertingkah ganjil. Sementara seiring dengan berhenti bergetarnya tubuh Lintang, Panji menjadi sadar, sepenuhnya sadar. Ia sangat terkejut mendapati dirinya dan Lintang di kursi belakang mobilnya, sementara Lintang dalam keadaan telanjang bulat. "Lintang, apa yang kau lakukan?" tanya Panji penuh keheranan. Lintang tidak menjawab. Ia tertawa-tawa seraya bersikap ganjil layaknya orang gila dan berusaha memeluk Panji. Panji berusaha keras menolak hingga sesaat terjadi pergumulan seru. Dengan tangan kanan memeluk tubuh Lintang kuat-kuat, tangan kiri Panji akhirnya berhasil membuka pintu belakang mobil dan ia mendorong tubuh Lintang keluar dari mobilnya. Panji menghidupkan mobil, sementara Lintang terus berusaha masuk ke dalam mobil. Lintang bahkan menghalangi mobil dengan berdiri di depan mobil seraya merentangkan kedua tangannya. Panji cepat memundurkan mobilnya, lalu melajukan mobilnya setelah membanting setir ke kanan untuk menghindari menabrak langsung Lintang. Ia langsung tancap gas, melajukan mobilnya seperti sedang dikejar setan. Lintang mengejar tanpa memperhatikan mobil yang melaju kencang di belakangnya. Pengemudi mobil itu sudah berusaha mengerem, namun jarak yang sangat dekat membuatnya tak mampu menghindari untuk tidak menabrak Lintang. Penabrak Lintang langsung turun untuk melihat keadaan Lintang. Wajahnya langsung pucat pasi saat mengetahui Lintang tak lagi bernyawa setelah telak tertabrak mobilnya. Laksmi membuka pintu rumahnya setelah mengintip dari jendela untuk mengetahui siapa yang mengetuk pintu. Ia kaget melihat suaminya berdiri dengan senyum lebar. Untuk beberapa saat Laksmi bingung harus bersikap bagaimana. Di dalam hatinya Laksmi sangat mencintai suaminya. Namun perselingkuhan yang dilakukan suaminya dengan Lintang sangat mengguncang perasaannya. "Aku tahu kau sangat marah padaku, Mah," kata Panji setelah Laksmi hanya berdiri tanpa menyambut kedatangannya. "Aku pulang untuk minta maaf." Dalam pendengaran Laksmi, suara Panji ketika itu tidak seperti suara Panji yang biasanya. Ini agak mengherankan Laksmi sebenarnya. Atau barangkali karena peristiwa yang sangat mengguncang biduk rumah tangganya itu yang membuat ia merasakan keanehan pada suara Panji. "Namun jika kau tidak memaafkanku, aku tak mengapa," kata Panji lagi. "Kesalahanku padamu memang sangat besar. Pantas untuk tidak kau maafkan." Laksmi masih terdiam. Ia bertambah bingung mendapati sikap Panji yang juga berbeda dengan sikap Panji biasanya. Apa yang terjadi?
Atau karena ia kemarin malam melaksanakan ritual magis di dekat gua gelap nyawang yang membuat ia merasakan keanehan pada sikap Panji? Baiklah, jika kau tidak juga mau bicara, aku mohon pamit. Panji membalikkan badan, bersiap meninggalkan Laksmi. Pah, lirih suara Laksmi memanggil yang membuat Panji menghentikan langkah, lalu kembali membalikkan badan. Laksmi melanjutkan ucapannya. Apa kau mau berjanji atas nama Tuhan tidak lagi akan mengulangi kesalahanmu? Aku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan buruk itu, jawab Panji. Laksmi sepertinya tak mempermasalahkan Panji yang tidak berjanji atas nama Tuhan. Ia juga memaafkan kesalahan Panji, terlebih-lebih setelah ia tahu suaminya berselingkuh akibat terkena pelet. Laksmi tersenyum manis lalu merentangkan kedua tangannya, bersiap menyambut kembalinya Panji ke dalam biduk rumah tangganya. Laksmi dan Panji berpelukan hangat. Kerinduan Laksmi seperti bisa tertumpahkan pada suami tercintanya itu. Ia langsung menganggukkan kepala ketika Panji membisikkan ajakan bercinta. Tetapi lagi-lagi Laksmi merasakan keanehan pada Panji. Panji mampu membuatnya mencapai puncak syahwat, tidak seperti biasanya. Apa yang terjadi pada Panji hingga ia bisa sekuat dan seperkasa itu di atas ranjang? Laksmi juga merasa aneh dengan sikap Panji yang langsung ke kamar mandi di dalam kamar tidurnya setelah mereka selesai bercinta. Tidak seperti biasanya yang langsung tidur beberapa saat kemudian, bahkan hingga ngorok dan baru mandi setelah esok terbangun. Ia juga tidak mendengar suara nyanyian Panji ketika mandi seperti biasanya. Hanya suara deras kucuran air dari shower mandi. Tiba-tiba telepon di ponsel Laksmi berbunyi. Laksmi yang masih rebahan tanpa busana dan hanya berselimut itu langsung melihat ponselnya. Bardi yang menelpon. Dengan cepat, Laksmi duduk dan menerima telepon dari Bardi. Bardi tidak mengucapkan salam, tetapi langsung berujar dengan suara panik. Bu Laksmi, celaka Bu, celaka. Laksmi kaget dan bingung, katanya. Bardi, kok ini apa-apaan? Bicara yang jelas, siapa yang celaka? Hening sejenak, seakan menyiratkan Bardi sedang menguatkan diri untuk menjelaskan berita yang akan ia kabarkan. Laksmi tak sabar, segera mengejar. Siapa yang celaka Bardi? Kenapa kau malah diam? Bardi akhirnya bicara dengan nada suara wajar. Bapak mengalami kecelakaan, Bu. Laksmi memotong ucapan Bardi. Bicara apa kau ini, Bardi? Maaf, Bu, maaf. Dengar dulu penjelasan saya. Bapak mengalami kecelakaan, Bu. Mobil yang dikemudikan Bapak menabrak pohon asam besar di dekat perempatan. Maaf Bu, Bapak meninggal dunia di tempat kejadian. Laksmi langsung melemparkan ponselnya ke atas ranjang. Ia balut tubuh telanjangnya dengan selimut, lalu berjalan penuh waspada ke kamar mandi di dalam kamar tidurnya itu. Suara kucuran air dari shower mandi masih terdengar. Pelan Laksmi membuka pintu kamar mandi yang ternyata tidak terkunci. Perlahan pula Laksmi mendorongnya dengan degup jantung yang semakin keras. Ditinggikannya keberaniannya dengan mendorong pintu keras-keras
dan ia langsung masuk ke dalam kamar mandi. Tidak ada siapapun di dalam kamar mandi itu. Tidak juga ada Panji yang baru saja menggumulinya dengan perkasa. Laksmi hanya sendirian sementara air masih deras mengucur dari shower mandi. Mendadak terdengar suara tawa menyeramkan yang keras menggema dan memantul pada dinding-dinding kamar mandi. Suara tawa yang pernah didengar Laksmi dengan jelas dari mulut Ki Cembul setelah Ki Cembul mengenakan kalung di leher Laksmi. Suara tawa ketika Ki Cembul sedang kerasukan Eyang Jalasutra, penguasa gua gelap nyawang. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Semoga Anda sekalian dikaruniai kesehatan dan kebahagiaan yang berlimpah serta keberkahan dalam kehidupan Anda sekalian. Allahumma amin. Terima kasih. Salam horor, salam lorong horor.